Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eka Syafitri, NIM 20305021143, kelas BPIE, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas UIN Raden Fata, Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya memiliki 3 materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu konsep dasar teori psikoanalisis tentang kepribadian. Materi kedua, unsur-unsur terapi. Dan materi ketiga yaitu teknik-teknik terapi psikoanalisis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki ke materi yang pertama. Konsep dasar teori psikoanalisis. Kepribadian, kesadaran dan ketaksadaran. Dasar dari teori psikoanalisis ini adalah konsep dari Sigmund Freud dan teman-temannya. Nah, bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa, seperti gunung es yang mengapung, yang bagian terbesarnya berada di bawah permukaan air. Bagian jiwa yang terbesar berada di bawah permukaan kesadaran. Ketaksadaran menyimpan pengalaman-pengalaman, ingatan, dan bahan-bahan yang direpresi. Freud percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis berada di luar kesadaran. Sasaran terapi psikoanalitik adalah membuat motif-motif tak sadar menjadi disadari. Karena hanya ketika menyadari motif-motif tersebutlah individu bisa melaksanakan pilihannya. Nah, kemudian di sini kita memiliki struktur kepribadian. Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian dibagi menjadi 3 poin. Yaitu yang pertama, ID. ID diatur oleh asas kesenangan bersifat tidak logis, amoral, dan didorong oleh satu kepentingan. Yang kedua ada ego. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Ego berlaku realistis dan logis, serta memutuskan rencana-rencana tindakan bagi pemusatan kebutuhan. Yang ketiga ada superego. Superego ini berfungsi menghambat impuls-impuls dari ID tersebut. Baiklah teman-teman, berikutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu unsur-unsur terapi psikoanalisis. Di sini kita memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, tujuan psikoterapi dengan pendekatan psikodinamik menurut Yifei et al. 1987 yang mengemukakan bahwa membuat sesuatu yang tidak sadar menjadi sesuatu yang disadari. Rekonstruksi kepribadiannya dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang sudah lewat dan menyusun sintesis yang baru dari konflik-konflik yang lama. Yang kedua, ada tujuan psikoterapi dengan pendekatan psikoanalisis. Menurut Corey 1991, merumuskan bahwa membuat sesuatu yang tidak sadar menjadi sesuatu yang disadari. Membantu klien dalam menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman yang sudah lewat dan bekerja melalui konflik-konflik yang ditekan melalui pemahaman intelektual. Poin yang ketiga, tujuan psikoterapi dengan pendekatan Rogerian. Terpusat pada pribadi menurut Yifei et al. 1987, yaitu untuk memberikan jalan terhadap potensi yang dimiliki seseorang, menemukan sendiri arahnya secara wajar dan menemukan dirinya sendiri yang nyata atau yang ideal, dan mengeksplorasi emosi yang majemuk serta memberi jalan bagi pertumbuhan di milik dirinya yang unik. Nah, unsur-unsur terapi ini pula mencakup dan meliput 2 bagian, yaitu tujuan terapi psikoanalitik dan fungsi dan peran terapis.
kita akan membahas yang pertama, tujuan terapi psikoanalitik. Tujuan terapi psikoanalitik adalah membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari di dalam diri klien. Proses terapi difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman-pengalaman masa anak-anak, direkonstruksi, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Kemudian, ada fungsi dan peran terapis. Karakteristik psikoanalisis adalah terapi atau analis membiarkan dirinya anonim serta hanya berbagi sedikit peranan dan pengalaman sehingga klien memproyeksikan dirinya kepada analis. Analis berusaha membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melaksanakan hubungan personal dan menangani kecemasan serta secara realistis. Yang dilakukan klien sebagian besar adalah berbicara. Yang dilakukan oleh analisis adalah mendengarkan dan berusaha untuk mengetahui kapan dia harus membuat penafsiran yang layak untuk mempercepat proses penyikapan hal-hal tidak disadari. Baiklah, next selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu teknik-teknik terapi psikoanalisis. Di sini kita memiliki 5 poin, yaitu yang pertama ada asosiasi bebas, yang kedua ada penafsiran atau interpretasi, yang ketiga ada analisis mimpi, dan yang keempat resistensi, yang kelima transferensi. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan teknik utama dalam psikoanalisis. Terapis meminta klien agar membersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran atau renungan-renungan sehari-hari, serta sedapat mungkin mengatakan apa saja yang muncul dan melintas dalam pikiran. Asosiasi bebas merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan melepaskan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis masa lalu yang kemudian dikenal dengan katarsis. Katarsis hanya menghasilkan perbedaan sementara atas pengalaman-pengalaman menyakitkan pada klien, tetapi pengalaman menyakitkan pada klien tidak memainkan peran utama dalam proses treatment. Corey 1995. Yang kedua adalah penafsiran atau interpretasi. Penafsiran merupakan prosedur dasar di dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Caranya adalah dengan tindakan-tindakan terapis untuk menyatakan, menerangkan, dan mengajarkan klien makna tingkah laku apa yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Dan poin ketiga adalah analisis mimpi. Analisis mimpi adalah prosedur atau cara yang penting untuk mengungkap alam bawah sadar dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Yang keempat, ada resistensi. Nah, resistensi ini adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Kemudian poin yang kelima, kita ada transferensi. Transferensi dalam keadaan normal adalah pemindahan emosi dari satu objek ke objek lainnya, atau secara lebih khususnya memindahkan emosi dari orang tua kepada terapis. Nah, dalam keadaan neurosis merupakan pemahaman libido klien yang diperoleh melalui mekanisme pengganti atau lewat kasih sayang yang melekat dan kasih sayang pengganti. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini saja video dan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih juga bagi yang telah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.